Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mami. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang revolusi bumi dan pengaruhnya. Jika kemarin kita membahas tentang rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya, kali ini kita akan mempelajari tentang revolusi bumi dan pengaruhnya. Apa itu revolusi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, selain berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari ini memerlukan waktu selama 365 hari. Bentuk lintasan bumi mengelilingi matahari berbentuk elips. Sekarang, apa saja pengaruh atau akibat dari revolusi bumi ini? Mari kita bahas. Pengaruh dari revolusi bumi yang pertama adalah perubahan musim. Nah, ini terjadi karena selama setahun belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim. Nah, ini adalah perputaran bumi mengelilingi matahari selama setahun ya. Nah, pada bulan Maret ini adalah awal perubahan musim. Bumi utara mengalami musim semi dan bumi bagian selatan mengalami musim gugur ya. Selanjutnya bulan April, Mei, dan Juni ini juga mengalami perubahan musim lagi. Selanjutnya bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ini mengalami perubahan musim lagi. Oktober, November, dan Desember juga mengalami perubahan musim. Setelah diperhatikan, berarti bumi belahan utara dan bumi belahan selatan ini mengalami perubahan musim selama 3 bulan sekali. Berikut ini rincian lengkapnya. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret itu belahan bumi utara terjadi musim dingin, bumi selatan terjadi musim panas. 22 Maret sampai 21 Juni itu belahan bumi utara musim semi, belahan bumi selatan musim gugur. 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan adalah musim dingin. 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur dan belahan bumi selatan adalah musim semi. Bagaimana dengan Indonesia? Mengalami musim apa? Mari kita perhatikan pembagian iklim berdasarkan letak lintangnya. Jika terletak di 0 derajat lintang, itu berada di jalur khatulistiwa. Nah, di jalur khatulistiwa ini beriklim tropis. Nah, Indonesia ini termasuk dalam iklim tropis karena terletak di jalur khatulistiwa, sehingga hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan yang terletak di atas lintang 0 derajat, 23,5 lintang derajat lintang utara, kemudian 23,5 derajat lintang selatan dan seterusnya, itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin atau salju. Pengaruh revolusi bumi yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Apa itu gerak semu tahunan matahari? Yaitu seolah-olah pada waktu tertentu matahari ada di belahan bumi utara dan waktu yang lain matahari ada di belahan bumi selatan. Nah, ini terjadi karena adanya lintasan gerak semu matahari yang disebut dengan ekliptika. Nah, bisa kita perhatikan pada bulan Juni sinar matahari mengenai dinding rumah bagian utara, sedangkan saat Desember sinar menerpa di bagian selatan. Seolah-olah matahari jika bulan Juni berada agak ke utara dan Desember matahari berada sedikit ke selatan. Berikut ini penjelasannya. Pada tanggal 21 Maret, matahari terletak lurus di garis khatulistiwa. Kemudian pada tanggal 21 Juni, matahari terletak di garis balik utara atau GBU, sehingga pada bulan Juni ini matahari seolah-olah ada di sebelah utara. Kemudian pada tanggal 23 September, itu kembali lagi di garis khatulistiwa. Selanjutnya tanggal 22 Desember, matahari berada di garis balik selatan atau GBS. Nah, di sini pada bulan Desember ini matahari seolah-olah ada di sebelah selatan. Kemudian pada tanggal 21 Maret, matahari kembali lurus di garis khatulistiwa. Ini yang menyebabkan seolah-olah matahari berada di belahan bumi utara dan berada di belahan bumi selatan. Pengaruh revolusi bumi yang ketiga adalah perbedaan lamanya siang dan malam suatu tempat atau suatu negara. Revolusi bumi ini dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat
menimbulkan perbedaan lama waktu siang dan malam yang dapat diamati. Nah, misalnya pada 23 September sampai 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Karena matahari berada di posisi 23 derajat setengah lintang selatan. Pengaruh revolusi bumi yang keempat adalah perubahan penampakan rasi bintang. Ini terjadi karena saat bumi ada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang di sebelah timur matahari. Begitupun saat bumi ada di sebelah utara, barat, atau selatan matahari. Akibat revolusi bumi ini, bintang-bintang yang tampak dari bumi selalu berubah. Pengaruh revolusi bumi yang kelima adalah revolusi bumi dijadikan sebagai pedoman dalam penghitungan kalender Masehi. Penghitungan kalender Masehi ini berdasarkan kala revolusi bumi, yaitu 1 tahun ditempuh dalam 365 seperempat hari. Karena tidak mungkin membuat hitungan seperempat hari, maka setiap tahun lamanya adalah 365 hari. Sedangkan pada tahun keempat, sisa seperempat hari dijumlahkan menjadi 1 hari. Sehingga pada tanggal 29 Februari, inilah yang disebut tahun kabisat, atau disebut juga dengan istilah tahun kelipatan 4 atau habis dibagi 4. Tahun biasa bulan Februari itu berjumlah 28 hari, sedangkan pada tahun kabisat berjumlah 29 hari. Demikian materi kita hari ini, pengaruh revolusi bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.